Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang anti akne berhubungan dengan jerawat. Jika kemarin kita sudah membicarakan, berdiskusi terkait dengan mekanisme timbulnya jerawat, patogenesis, kemudian terjadinya beberapa tahapan dalam jerawat itu sendiri, kali ini kita akan melanjutkan pada senyawa-senyawa aktif apa saja yang dapat kita formulasikan sebagai anti akne. Ketika kita membicarakan formulasi untuk cosmeceutical, khususnya sebagai anti akne, maka yang paling utama adalah dua hal. Yang pertama adalah inflamasi, yang kedua nanti membicarakan antibakteri. Meskipun dua hal ini yang utama, tetapi kita juga tidak akan lepas dari yang namanya pemulihan ya. Jadi istilahnya exfoliant. Kemudian ada juga bagaimana supaya senyawa-senyawa aktif yang berefek sebagai antiinflamasi atau sebagai antibakteri tidak menimbulkan efek samping. Jadi mungkin ada beberapa senyawa aktif nanti yang sifatnya dia membuat kulit menjadi kering, maka harus ada suatu pelembut atau nanti tujuannya adalah melembutkan si kulit ya, pelembab dan sebagainya. Yang pertama, topical anti-inflammatory. Ini ada beberapa senyawa aktif yang bisa digunakan dalam formulasinya. Satu, ada yang namanya topical retinoid. Ini penggunaannya pada umumnya baik untuk non-inflammatory lesion, baik yang open atau yang close komedo ya. Kita sudah membicarakan, menyinggung tentang komedo kemarin. Kemudian retinoid ini strukturnya mirip ya, analog dengan vitamin A. Nah, bisa dilihat strukturnya seperti itu. Kemudian topical retinoid ini berikatan dengan reseptor pada sel keratinosit. Jadi di keratinosit itu ada beberapa reseptor, baik retinoic acid reseptor yang alfa, beta, gamma, dan ada juga yang namanya reseptor X. Jadi retinoic X reseptor, nanti ada singkatan RXR. Kalau ada di jurnal-jurnal artikel membaca ketemu reseptor seperti itu ada hubungannya dengan anti-inflamatori berkaitan dengan anti akne. Nah, bagaimana mekanismenya? Sebenarnya si topical retinoid ini akan menghambat pembentukan mikrokomedos ya. Kalau membicarakan mikrokomedo kemarin ya sudah kita paham bahwa ada produksi sebum yang berlebih sampai akhirnya tertimbun asam lemak yang sangat banyak melimpah, kemudian memicu, menginisiasi timbulnya suatu inflamasi. Nah, inflamasi akan terjadi ketika pada jaringan yang di follicle epidermis itu mulai tidak mampu menampung gitu ya, sehingga dia akan pecah. Nah, pecah itu ketika masih ada di dalam komedo, itu masih udah mulai membentuk, namanya kan komedo gitu ya. Kita katakan sebagai close, masih di dalam, belum muncul ke permukaan epidermis. Maka ada nanti istilahnya kalau sudah sampai keluar ya dari jaringan itu, keluar biasanya ada tandanya berupa bintik putih kayak nasi kecil gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai open komedo, jadi sudah mulai terbuka. Si topical retinoid ini tadi dikatakan baik digunakan untuk non-inflammatory lesion atau inflamasi yang sudah luka ya. Kalau membicarakan inflammatory lesion berarti kan ada luka. Nah, ini non, jadi belum sampai pada suatu tahap yang dia sampai pecah gitu ya, atau membuat suatu luka, inflamasi yang sampai menimbulkan suatu luka yang sudah kebuka gitu ya. Nah, ini retinoid topical akan menghambat pembentukan mikrokomedo. Kemudian yang kedua, kita membicarakan tretionin. Nah, ini tretionin ini
sangat iritatif, maka dalam formulasinya biasanya dia akan dikombinasikan dengan berbagai macam bahan-bahan tambahan, sehingga tujuannya adalah mengurangi efek iritasi pada kulit. Masih membicarakan topikal retinoid, ada senyawa namanya adapalene. Ini akan berikatan dengan retinoid alpha reseptor, tapi tidak dengan retinoid X reseptor RXR. Kemudian ada senyawa ini adalah suatu derivat atau turunan dari naphthoic acid. Kemudian yang keempat ini ada tazarotene. Ini suatu sintetik retinoid. Dia akan berikatan dengan reseptor RAR maupun yang RXR. Nah, ini strukturnya. Tazarotene akan berikatan dengan reseptor RAR. RAR ini bisa nanti ikatannya dengan reseptor yang beta maupun gamma. Jika kita melihat, kalau membandingkan dari 3 senyawa aktif ada tretionin, kemudian ada adapalene, kemudian tazarotene, ini penggunaan malam hari yang sangat tidak disarankan adalah adapalene dan tazarotene. Sedangkan tretionin penggunaan untuk malam hari ini masih diperbolehkan. Kemudian bagi ibu hamil perempuan-perempuan yang baru menikah atau ibu-ibu muda, biasanya masih banyak juga jerawatnya. Nah, bagi yang mereka lagi hamil, tolong hindari penggunaan utamanya tazarotene. Bagi perempuan yang lagi hamil, penggunaan tazarotene harus dihindari meskipun dia topikal. Meskipun penggunaannya topikal digunakan hanya dioles pada kulit bagian luar, tetapi ingat, efek samping itu tetap saja ada. Karena kalau ngomongin obat, dikatakan sebagai obat ketika dia masuk dalam rentang indeks terapi. Tapi kalau dia sudah overdose atau udah melebihi ambang dari indeks terapi, dia akan menimbulkan suatu efek samping, bahkan sampai pada tingkat toksik, timbul suatu racun. Oke. Penggunaan retinoid acid atau retinoid topical tadi topical retinoid itu pada umumnya akan menimbulkan suatu disfungsi skin barrier Jadi salah satu tanda-tanda adanya disfungsi skin barrier ini kulit menjadi kering kulit akan menjadi kering, maka perlu yang namanya cleanser. Dalam kosmetik pasti kita, terutama yang cewek-cewek ini tahu lah cleanser gunanya untuk apa. Nah, dia tentu akan melembutkan, menjaga pH kulit agar tetap dalam posisi yang normal. Tentu ketika kita menggunakan obat-obat topical retinoid, kemudian terjadi suatu disfungsi skin barrier tadi, kulit jadi kering. Nah, ini tolong hindari penggunaan sesuatu yang sifatnya basah, karena akan memperparah tentunya. Kemudian cleanser ini biasanya ada tambahan. Cleanser ini pada umumnya ada suatu tambahan sebagai antibakteri. Pernah mendengar istilah triclosan? Nah, maka untuk mengurangi pertumbuhan bakteri, terutama gram positif, ini digunakanlah triclosan. Seperti contohnya triclosan gitu tapi sebenarnya banyak yang bisa digunakan. Belum lagi kalau kita membicarakan suatu produk, ada produk-produk dia dari bahan alam, maka banyak sekali menggunakan ekstrak A, B, C gitu Belum lagi ada yang memadukan produk-produk itu menggunakan essential oil. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dikembangkan menjadi produk nantinya. Kemudian setelah cleanser, kita juga membicarakan exfoliant. Exfoliant ini contohnya yang paling gampang, kalau kemarin di skin whitening kita udah singgung beberapa senyawa-senyawa yang bisa digunakan sebagai exfoliant. AHA alpha hydroxy acid atau
golongan hidroksieksid gitu ya, hidroksieksid salah satunya contohnya nanti ketemu dengan AH. Kemudian bentuk AH ini bisa alfa ya, bisa beta. Kalau kita membicarakan senyawa aktifnya yang hidroksieksid gitu ya, ada alfa, maka dikatakan sebagai alfa hidroksieksid. AH, ada beta. Beta ini bisa contohnya adalah salisil eksid gitu ya. Kemudian sifatnya dia akan penetrasi ke dalam kulit ya. Sifat yang lebih tinggi atau kuat itu adalah sebenarnya beta ya. Sebenarnya beta itu penetrasi ke dalam kulitnya akan lebih besar ketimbang golongan yang alfa. Nah, aksi dari hidroksieksid ini seperti apa aksinya? Ketika kita membicarakan kosmetik anti akne, dia akan menurunkan kohesi antar sel keratinosit dalam stratum korneum. Sehingga apa yang terjadi ketika daya kohesinya itu menurun antara sel keratinosit, maka akan timbul yang namanya exfoliant. Exfoliant itu kalau secara orang awam bilangnya kulitnya akan mengelupas. Orang Jawa bilang kayak ular lagi ngungsumi gitu ya. Dia akan berganti, nantinya akan berganti. Tentunya berganti ini bukan terus selnya baru, tidak. Sel yang di lapisan atas itu akan digantikan oleh ya di atas ini akan digantikan oleh sel-sel yang memang sudah mengalami pertumbuhan, dan dia sebenarnya sudah ada dari sel-sel dari lapisan yang ada di bawahnya. Kalau kita membicarakan skin whitening, kemarin dalam videonya sudah sangat jelas bahwa ada suatu proses regenerasi yang sampai ke atas itu bukan terus dia membelah sel baru, tapi membelahnya dari bagian lapisan-lapisan kulit yang di dalam atau lebih di dalamnya. Kemudian anti-inflamatori, ada cleanser, ada exfoliant. Nah, kemudian masih ada yang namanya antibakteri. Kita ketahui bahwa kemarin si bakteri Propanium Bacterium acne itu sangat luar biasa mengubah gliserin yang ada di sebum menjadi asam lemak bebas. Semakin banyak bahan baku yang tersedia, si sebumnya semakin banyak tadi, tentu bakterinya akan cepat berkembang. Nah, ini akhirnya sampai bakteri itu luar biasa gitu ya, sehingga kita memformulasikan dalam satu produk biasanya ada yang sifatnya sebagai antibakterinya. Nah, ini banyak sekali senyawa aktif yang bisa dipakai. Ada benzoyl peroxide, ada azelaic acid. Kemarin sudah kita singgung ya bahwa azelaic acid itu juga bisa digunakan untuk skin whitening. Nah, ini dia sebenarnya juga memiliki gugus fungsi dari azelaic acid ini juga memiliki sifat yang bisa menghancurkan si bakterinya. Oke, membicarakan benzoyl peroxide. Nah, ini benzoyl peroxide ini digunakan terpisah dengan retinoid. Biasanya kalau dalam formula ini produknya dipisah. Kalau pagi dengan benzoyl peroxide, penggunaan pagi hari. Kemudian malam digunakan retinoid topical tadi, bisa trithionin. Tadi kan yang dianjurkan kalau malam trithionin gitu ya, trithionin. Kemudian penggunaan ini bisa dikombinasikan dengan suatu antibakteri, contohnya adalah erythromycin, atau yang sering digunakan tenaga medis di ahlinya gitu ya, itu menggunakan clindamycin. Jadi bisa erythromycin, bisa clindamycin. Ini banyak ya, kalau ketika di apotek sering dapat resep dari spesialis kulit, misal ini kok ada clindamycin gitu ya, ada erythromycin. Nah, ya biasanya memang dikombinasikan bagi pasien-pasien yang memiliki tingkat keparahan atau jerawat yang memang dia sudah bandel sampai ada suatu infeksi dari bakterinya. Kemudian kalau membicarakan azelaic acid, ini sebenarnya bisa sebagai antibakteri. Dia akan mempengaruhi sel bakterinya dan dia akhirnya nanti mati gitu ya, atau berkurang. Nah, perlu diingat pada materi sebelumnya tentang skin whitening,
sebenarnya azelaic acid ini pun akan mereduksi suatu produksi yang namanya keratohyalin granul, di mana keratohyalin ini ya dapat mengurangi pigmentasi. Biasanya kalau jerawat udah kering, tetap aja ada kayak bekas, kayak ngeflek gitu ya bahasanya ya, atau ada semacam noda, bekas noda warnanya agak hitam kayak saya ini ya. Ini penggunaan azelaic acid ini bisa tadi mengurangi atau mereduksi produksi dari keratohyalin granul, dan dia akan membantu proses pengurangan pigmentasi, karena dia atau senyawa aktif ini tadi, si azelaic acid akan berkompetisi dengan tirosin dalam suatu pembentukan melanin, ya kan. Kemarin hubungannya dengan pigmentasi itu kan melanin, jadi akan berkompetisi itu sama tirosin, sehingga tirosinnya mungkin kalah, maka proses produksi sintesis melanin tidak akan terjadi, maka bisa mengurangi proses pigmentasi. Jadi masih ada kaitannya. Kenapa orang kalau habis jerawatan sering memakai skin whitening? Nah, itu sebenarnya masih ada hubungannya. Kemudian natrium sulfacetamid ini juga biasa digunakan, tetapi memiliki efek samping yang luar biasa ya. Keratolisis ini sangat berlebih. Kemudian antibiotik semacam tetrasiklin dan derivatnya ini pada umumnya kalau membicarakan tetrasiklin gitu ya, dia akan berinteraksi dengan, kita kenal kalau membicarakan antibakteri di farmakologi 30 S ribosomal ya, subunit dari bakterinya, sehingga akan si tetrasiklin ini akan menghambat suatu proses sintesis protein yang ada di bakteri. Ketika sintesis protein yang ada di sel bakteri terhambat, maka si bakterinya harapannya akan mati. Nah, tetrasiklin ini juga biasanya memiliki efek sebagai antiinflamasi, sehingga dia bisa menurunkan produksi lipase ya dari propanium si acne. Kemudian juga karakternya dia juga menurunkan produksi sitokin ya, dan beberapa derivatnya seperti dari tetrasiklin ini seperti minocycline, doxycycline. Nah, ini yang sering kita temukan kalau kita di apotek, ada resep doxycycline ya. Selain tadi clindamycin, erythromycin gitu ya, ada juga doxycycline. Bahwa jerawat itu juga sebenarnya bisa ditimbulkan secara hormonal, maka pada suatu kondisi tertentu ada pasien yang mendapatkan suatu terapi hormonal ya, hirsutism ya, atau menstruasi yang tidak teratur, mungkin juga ada hubungannya dengan PMS dan sebagainya, dan adanya tanda-tanda hiper, dan bisa jadi karena mungkin ada tanda-tanda kelebihan hormon androgen, ada sesuatu berkaitan dengan kelainan hormonal. Nah, terapi hormonal ini seperti apa? Biasanya kalau membicarakan obatnya spironolakton. Penggunaan spironolakton ini dosisnya rentang 25 sampai 100 mg, bisa 2 kali dalam sehari. Nah, mampu menurunkan sekresi sebum. Jadi spironolakton ini tujuannya adalah mereduksi produksi sebum, hingga kalau dari banyak referensi dikatakan mencapai 45-50% ya efektivitas dari spironolakton. Kemudian ada siproteron asetat. Ini juga androgen reseptor blocker. Jadi kan sebum diproduksi gara-gara hormon androgen ya, kemarin ya, itu dihidrotestosteron ya. Nah, siproteron ini adalah suatu androgen reseptor blocker. Senyawa aktif ini merupakan hidroksiprogesteron. Selain spironolakton dan siproteron, ada flutamid. Flutamid ini suatu anti-androgen yang biasa digunakan sebagai terapi dalam kanker prostat. Kemudian ada lagi oral kontrasepsi. Ini akan menurunkan produksi androgen, jadi tetap hubungannya dengan androgen itulah ya.
Kadang juga dikombinasikan dengan progestin untuk meminimalkan endometrial cancer. Kemudian ada juga yang namanya fototerapi, yang namanya foto itu kan cahaya ya. Jadi menggunakan bantuan cahaya. Cahaya apa? Tentunya sinar UV. Tapi sinar UV yang dipakai adalah sinar UVB. Sama kan ya? Di era wabah COVID seperti ini, kita disarankan untuk berjemur pagi hari. Tujuannya itu apa? Sinar UVB yang digunakan dalam fototerapi ini untuk membunuh bakteri Propanium acne. Kemudian juga dapat digunakan fototerapi ini sebagai anti-inflamasi dengan cara menghambat sitokin. Selain sinar UVB ya, jika secara manual kita bisa berjemur saja ketika pagi hari. Kemudian ada juga penggunaan laser. Nah ini dye laser itu pada panjang gelombang 585 nanometer. Nah ini dapat digunakan dengan intensitas yang rendah. Jadi penggunaan laser pada panjang gelombang 585 nanometer, intensitasnya rendah. Nah target kenapa kok harus di laser? Itu adalah tujuannya merusak kelenjar sebaceae. Kelenjar sebaceae dapat dirusak dengan adanya panas dari laser yang tadi dipakai. Membicarakan senyawa aktif yang dapat diformulasikan pada anti acne ini, saya rasa cukup. Sebenarnya masih banyak gitu ya. Nanti akan dilanjutkan pada pembahasan yang lain, tentunya berkaitan dengan herbal. Ada produk-produk anti acne dari produk herbal, bisa dari ekstrak ya, produknya itu banyak, materialnya banyak, mulai dari ekstrak atau nanti kita kalau ekstrak kan hubungannya dengan ya terserah ya, mau powder, mau pasta, mau konsentrat, mau liquid. Bisa juga nanti menggunakan essential oil ya, plus aromaterapi tentunya. Oke, sampai di sini diskusi kali ini. Saya Saum Sian, terus semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.